Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang resume PMBOK kelompok 6 kami. Di sini kami beranggotakan saya Rian Dukiadinata, teman saya Sabila Sakti, dan teman saya Thomas Andre Pratama. Kami akan menjelaskan dari halaman 307 sampai 358. Manajemen sumber daya proyek mencakup proses untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Proses manajemen sumber daya proyek antara lain: 1. Rencanakan manajemen sumber daya. Perkiraan sumber daya aktivitas. 3. Dapatkan sumber daya. Keempat, mengembangkan tim. Kelima, mengelola tim. Dan keenam adalah sumber daya kontrol. Konsep utama untuk manajemen sumber daya proyek. Tim proyek terdiri dari individu dengan peran dan tanggung jawab yang ditugaskan untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan proyek bersama. Manajemen proyek harus menjadi pemimpin sekaligus manajer tim proyek dan juga harus menyadari berbagai aspek yang mempengaruhi tim, antara lain: 1. Lingkungan tim. 2. Lokasi geografis anggota tim. 3. Komunikasi antar pemangku kepentingan. 4. Manajemen perubahan organisasi. 5. Politik dalam dan luar negeri. 6. Masalah budaya dan keunikan organisasi. Dan yang terakhir, faktor lain yang dapat mengubah kinerja proyek. Untuk tren dan praktik yang muncul dalam manajemen sumber daya proyek, antara lain: metode manajemen sumber daya. Kedua, kecerdasan emosional. Ketiga, self-organisasi tim. Keempat, tim virtual atau tim terdistribusi. Pertimbangan untuk lingkungan cepat atau adaptif. Proyek dapat dengan mudah memanfaatkan variabilitas tinggi dari struktur tim yang memaksimalkan fokus dan kolaborasi, seperti tim pengorganisasian mandiri dengan spesialis generalisasi. Kolaborasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi pemecahan masalah yang inovatif. Tim kolaboratif mungkin memfasilitasi percepatan integrasi aktivitas kerja yang berbeda, meningkatkan komunikasi, meningkatkan berbagai pengetahuan, dan memberikan fleksibilitas penugasan kerja di samping keuntungan lainnya. Manajemen sumber daya rencana. Manajemen sumber daya rencana terdapat 3 macam. Yang pertama, masukan. Yang kedua, alat dan teknik. Yang ketiga adalah pengeluaran. Untuk manajemen sumber daya rencana sendiri adalah proses menentukan cara memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan menggunakan tim dan fisik sumber daya. Manfaat utama dari proses ini adalah menetapkan pendekatan dan tingkat upaya manajemen yang diperlukan untuk mengelola sumber daya proyek berdasarkan jenis dan kompleksibilitas dari proyek tersebut. Untuk manajemen sumber daya rencana, masukan, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, antara lain: piagam proyek, rencana manajemen proyek, dokumen proyek, faktor lingkungan perusahaan, serta aset proses organisasi. Lalu untuk perencanaan manajemen sumber daya, alat dan teknik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Penilaian nilai. 2. Representasi data. 3. Teori organisasi. Dan keempat, pertemuan. Lalu untuk rencana manajemen sumber daya yang terakhir, yaitu pengeluaran,
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, antara lain rencana pengelolaan sumber daya, kedua piagam proyek, dan yang ketiga adalah pembaruan dokumen proyek. Untuk perkiraan sumber kegiatan sendiri adalah proses memperkirakan sumber daya tim dan jenis serta jumlah bahan, peralatan, dan persediaan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah mengidentifikasi jenis, jumlah, dan karakteristik sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya adalah develop team. Pengembangan tim adalah proses meningkatkan kompetensi, interaksi, dan lingkungan tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Proses ini menghasilkan kerja tim yang lebih baik, keterampilan interpersonal yang ditingkatkan, karyawan termotivasi, dan kinerja proyek yang lebih baik. Inputnya termasuk rencana manajemen sumber daya, informasi tentang anggota tim, dan pengalaman sebelumnya. Alat dan tekniknya mencakup pelatihan, kegiatan pembinaan, dan pembentukan tim. Outputnya berupa tim yang lebih kompeten, hubungan tim yang lebih baik, dan kinerja proyek yang ditingkatkan. Proses ini dilakukan sepanjang proyek dan berguna untuk mencapai hasil yang sukses. Manajer proyek membutuhkan keterampilan untuk mengidentifikasi, membangun, mempertahankan, memotivasi, memimpin, dan menginspirasi tim proyek untuk mencapai kinerja tim yang tinggi dan memenuhi tujuan proyek. Kerja tim adalah faktor kritis untuk keberhasilan proyek, dan mengembangkan tim proyek yang efektif adalah salah satu tanggung jawab utama manajer proyek. Manajer proyek harus menciptakan lingkungan yang dapat memfasilitasi kerja tim dan terus-menerus memotivasi tim dengan memberikan tantangan dan peluang, memberikan umpan balik dan dukungan tepat waktu sesuai kebutuhan, serta mengakui dan memberi penghargaan atas kinerja yang baik. Kinerja tim yang tinggi dapat dicapai menerapkan perilaku-perilaku berikut. Ini yang seperti yang bisa dilihat, yang pertama ada menggunakan komunikasi terbuka dan efektif, menciptakan kesempatan membangun tim, mengembangkan kepercayaan di antara anggota tim, mengelola konflik secara konstruktif, mendorong pemecahan masalah secara kolaboratif, dan mendorong pengembangan keputusan secara kolaboratif. Yang selanjutnya adalah alat dan teknik pengembangan tim. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada kolokasi. Jadi, kolokasi melibatkan penempatan banyak atau seluruh anggota tim proyek yang paling aktif di lokasi fisik yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sebagai tim. Kolokasi dapat bersifat sementara, misalnya pada saat yang strategis selama proyek atau dapat berlangsung sepanjang proyek. Strategi kolokasi dapat mencakup ruang pertemuan tim, tempat-tempat umum untuk memposting jadwal, dan kemudahan lainnya yang meningkatkan komunikasi dan rasa komunitas. Terus yang kedua ada tim virtual. Penggunaan tim virtual dapat memberikan manfaat seperti penggunaan sumber daya yang lebih terampil, biaya yang lebih rendah, pengurangan biaya perjalanan relokasi, dan kedekatan anggota tim dengan pemasok, pelanggan, atau pemangku kepentingan utama lainnya atau stakeholder. Tim virtual dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan tim online di mana tim dapat menyimpan file, menggunakan utas percakapan untuk membahas masalah, dan menjaga kalender tim. Lalu yang terakhir ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi penting dalam mengatasi masalah pengembangan tim dalam tim yang dikolokasi dan tim virtual. Ini membantu membangun lingkungan yang harmonis untuk tim yang dikolokasi dan pemahaman yang lebih baik untuk tim virtual, terutama mereka yang bekerja di zona waktu yang berbeda. Oke, selanjutnya ada pengendalian sumber daya. Kontrol sumber daya adalah proses untuk memastikan bahwa sumber daya fisik yang ditugaskan dan dialokasikan untuk proyek tersedia sesuai rencana, serta memantau pemanfaatan sumber daya yang direncanakan versus yang sebenarnya dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Manfaat utama dari proses ini adalah memastikan bahwa sumber daya yang ditugaskan tersedia untuk proyek pada waktu dan tempat yang tepat dan dilepas ketika tidak diperlukan lagi. Jadi pengendalian sumber daya ini sangat penting apalagi untuk manajer proyek. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengendalikan sumber daya masukan. Dalam mengendalikan sumber daya masukan, kita perlu memperhatikan elemen-elemen berikut. Pertama,
rencana manajemen proyek. Rencana ini merupakan panduan yang menguraikan langkah-langkah dan strategi yang akan digunakan dalam menjalankan proyek. Dalam mengendalikan sumber daya masukan, penting untuk memperbarui dan memantau rencana manajemen proyek agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proyek. Selanjutnya yaitu dokumen proyek. Juga merupakan sumber daya masukan yang perlu dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai informasi proyek seperti rencana, jadwal, dan laporan kemajuan. Kita juga perlu memastikan keakuratan dan ketersediaan dokumen proyek sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu data prestasi kerja. Juga merupakan sumber daya masukan lainnya yang perlu diperhatikan. Data ini mencakup informasi tentang kinerja proyek seperti tingkat penyelesaian tugas, biaya, dan jadwal. Dengan memonitor dan menganalisis data prestasi kerja, kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu perjanjian. Juga termasuk dalam sumber daya masukan yang harus dikelola dengan hati-hati. Karena di dalam perjanjian ini kita memiliki perjanjian proyek termasuk kontrak dan kesepakatan lainnya, menyediakan pedoman tentang tanggung jawab, kewajiban, dan batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan proyek. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi perjanjian ini agar proyek berjalan dengan lancar. Terakhir yaitu aset proses organisasi. Juga merupakan sumber daya masukan yang perlu dikelola. Ini mencakup pengetahuan, pengalaman, dan proses-proses yang telah teruji dalam organisasi. Dengan memanfaatkan aset proses organisasi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek kita. Selanjutnya adalah mengendalikan sumber daya alat dan teknik. Berikut adalah beberapa elemen-elemen dalam mengendalikan sumber daya alat dan teknik. Pertama, analisis. Analisis merupakan proses pengumpulan dan evaluasi informasi untuk memahami situasi dan masalah yang dihadapi dalam proyek. Dengan melakukan analisis yang tepat, kita dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang yang mungkin timbul sehingga dapat mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Juga menjadi salah satu alat penting dalam mengendalikan sumber daya alat dan teknik. Dalam menghadapi tantangan dan masalah yang muncul, keterampilan pemecahan masalah sangat diperlukan. Karena dengan memanfaatkan strategi ini, kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan proses kita. Selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal dan tim. Juga berperan penting dalam mengendalikan sumber daya alat dan teknik. Dalam lingkungan proyek, kita sering melibatkan berbagai pihak dan tim. Penting untuk memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik. Dengan mengelola hubungan interpersonal dengan baik, kita dapat meningkatkan produktivitas dan koordinasi antar tim. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Proyek atau PMIS. Juga merupakan alat yang sangat berharga dalam mengendalikan sumber daya alat dan teknik. PMIS adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data proyek secara terpusat. Dengan memanfaatkan PMIS, kita dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat, memantau kemajuan proyek, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya yaitu mengendalikan sumber daya keluaran. Di dalam mengendalikan sumber daya keluaran, kita perlu memperhatikan elemen-elemen berikut. Pertama, informasi prestasi kerja. Menjadi salah satu sumber daya keluaran yang perlu kita kelola dengan baik. Informasi ini mencakup data penyelesaian tugas, biaya, kualitas, dan jadwal proyek. Dengan memantau dan menganalisis informasi prestasi kerja, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kemajuan proyek dan membuat perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, permintaan perubahan juga merupakan sumber daya keluaran yang perlu diperhatikan. Dalam menjalankan proyek, kemungkinan adanya perubahan dalam ruang lingkup, jadwal, atau biaya seringkali tidak dapat dihindari. Penting untuk memahami dan mengelola permintaan perubahan ini dengan hati-hati, sehingga dapat meminimal dampak negatif dan memastikan kelancaran proyek. Selanjutnya, pembaruan rencana manajemen proyek juga menjadi bagian penting dalam mengendalikan sumber daya keluaran. Ketika ada perubahan dalam proyek,
seperti penundaan atau perubahan kebutuhan, rencana manajemen proyek perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Selanjutnya, perubahan dokumen proyek juga termasuk dalam sumber daya keluaran yang perlu dikelola. Dalam dokumen proyek seperti rencana, jadwal, dan laporan perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan proyek. Kita juga perlu memastikan keakuratan dan ketersediaan dokumen proyek yang terbaru agar semua pihak terkait dapat mengakses informasi yang diperlukan. Baik, seperti itu untuk penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.